Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Ilmu, dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Nur. Baik Ibu, tadi kita sudah membicarakan seputar akhlak dan bagaimana agar akhlak itu bisa terbimbing menjadi baik, yaitu dengan mencontoh Rasulullah begitu ya. Lalu untuk penerapannya pada zaman sekarang ini Bu, kan banyak fikih-fikih yang bermunculan, dan juga tentunya kondisi pada zaman Rasulullah itu sendiri berbeda dengan zaman sekarang ini. Nah itu bagaimana cara kita menanggapinya? Jadi sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu memang ini pemahaman saja ya, mohon maaf, saya bukan ahli fikih. Iya. Itu jadi sepemahaman saya itu memang ada yang memang harus seperti itu, tetapi ada juga yang itu semangatnya saja gitu ya. Jadi penerapannya saat ini tergantung dari konteks, kondisi juga ya kondisi lokal masing-masing seperti itu ya. Seperti itu. Seperti misalnya tadi saya contohkan makan ya, pakai makan dengan 3 jari begitu ya. Jadi memang ada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pada zaman sekarang itu ternyata diikuti oleh penemuan-penemuan ilmiah, ya Mbak ya. Jadi kenapa makan pakai jari? Subhanallah, ternyata makanan yang sudah disentuh jari itu akan jauh lebih mudah dicerna begitu ya. Nah, dicerna dibanding makanan yang menggunakan sendok gitu ya. Seperti itu Bu? Iya. Coba aja makanan Mbaknya. Kalau kita ngambil makanan, saya juga ajarkan kepada anak-anak jangan pakai tangan, karena kalau dia sudah disentuh tangan, dia akan mudah basi. Tapi kalau dipakai sendok, dia tidak mudah basi. Nah, seperti itu gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh pakai sendok ya, apalagi misalnya kita pakai sup dan seterusnya, itu adalah pilihan. Hanya kalau menggunakan jari itu ternyata ada hikmahnya di situ, ada manfaatnya di situ gitu ya. Bukan berarti tidak boleh makan dengan sendok gitu ya. Gitu, itu sekedar dalam perilaku sehari-hari. Atau mengunyah lama gitu ya. Nah, ternyata subhanallah, mengunyah lama itu juga itu ada hikmahnya Mbak. Jadi penelitian mutakhir di zaman sekarang itu makanan yang dikunyah sampai lumat betul gitu ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu akan lebih lama bertahan dalam tubuh kita untuk menahan lapar. Gitu. Jadi semakin kalau makannya cepat-cepat ya, cepat kenyang, itu juga cepat lapar gitu. Oh begitu? Iya, tetapi kalau makannya tenang, dikunyah pelan-pelan, disyukuri tentu saja gitu ya. Nah, sambil makannya gitu, nah itu akan bertahan lebih lama untuk menahan lapar. Coba aja ya. Tetapi itu kan juga harus memerhatikan konteks yang ada. Misalnya kita sedang terburu-buru begitu, apakah kita juga harus makan lama begitu? Nah, terburu-buru itu juga suatu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah subhanallah hidupnya sangat teratur. Jadi jam berapa dia berangkat ya, dia beliau sudah memperhitungkan jam-jamnya seperti itu. Jadi ada schedule-nya gitu ya, sehingga tidak ada istilah buru-buru. Nggak kayak kita sekarang ya, oh buru-buru, ini nanti terlambat belum makan, akhirnya makannya buru-buru gitu ya. Nah, tidak ada dalam kamus Rasulullah terburu-buru, karena terburu-buru itu kan dalam bahasa agama itu datangnya dari syaitan gitu. Terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Jadi memang kita tidak dalam berislam tidak disarankan untuk terburu-buru gitu ya. Coba kalau terburu-buru, tertinggal ini, tertinggal itu gitu kan, karena tidak tenang gitu ya. Makanya sangat berkaitan gitu ya, bahwa terburu-buru itu ternyata memang datangnya dari setan gitu ya. Baik Ibu, mungkin Ibu dapat memberikan kesimpulan kepada pemirsa tentang perilaku yang ada dalam masyarakat itu seharusnya seperti apa, juga beserta akhlak-akhlaknya. Monggo silakan. Jadi sebetulnya perilaku kita itu sudah ada aturannya ya.
sudah diatur oleh Allah. Bagaimana sikap kita, tingkah laku kita, akhlak kita selama hidup di dunia. Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW, kemudian juga menurunkan Alkitab Al-Quran, ya. Itu adalah aturan, ya. Itu adalah aturan yang bisa kita gunakan untuk mengatur agar kita itu bisa selamat, gitu ya. Jadi kalau saya ibaratkan aturan ini seperti aturan lalu lintas, ya, ada traffic light. Nah, traffic light itu dibuat agar jalan raya dapat teratur, gitu ya, teratur. Bukan agar tidak teratur, tetapi agar teratur. Dibuatlah aturan itu sehingga jalan sisi ini berhenti, sisi yang lain jalan. Kalau dari sisi ini ada yang melanggar aturan, memaksa, jadi tidak taat aturan, melainkan membuat aturan sendiri, maka dia pasti akan celaka. Nah, begitu juga kita, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan aturan itu yang jelas. Allah telah menciptakan kita, Allah ciptakan juga aturannya. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan juga aturannya bagaimana agar manusia itu bisa selamat, ya. Tentunya selamat dunia akhirat, ya Bu, ya. Betul, selamat dunia dan akhirat. Maka orang yang mengikuti aturan yang diturunkan oleh Allah, yang implementasinya dicontohkan oleh Rasulullah, itulah orang yang akan selamat, gitu ya. Maka kemudian kalau kita adalah umat Muhammad, gitu, maka sudah seharusnya kita berperilaku, ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan penciptaan manusia, ya, tujuan kenapa Allah ciptakan manusia, kemudian Allah juga berikan aturannya. Maka dari situlah kalau kita ikuti aturan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pencipta kita, maka insya Allah kita akan selamat, ya. Akhlak kita lah yang menentukan selamat atau tidaknya kita hidup di dunia juga di akhirat, begitu ya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mari kita bersama-sama pemirsa dalam setiap akhlak kita perbaiki diri, gitu ya. Perbaiki diri karena akhlak itu bukan final. Kita bisa memperbaiki akhlak kita day to day, gitu ya. Setiap hari semakin baik, maka mudah-mudahan suatu saat ketika Allah memanggil kita kembali, kita bisa kembali dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah, gitu ya, Mbak, ya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke. Baik pemirsa, rasanya ternyata waktu sudah harus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Banyak sekali materi yang dapat kita ambil, dapat kita petik dari Ibu Nur Halimah, ya Bu, ya. Semoga apa yang kita terima, oleh Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu Nur, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke studio ini. Mungkin sama-sama. sedang sibuk, langsung diluangkan waktu ke sini. Dan bagi pemirsa, saya Eki Arum Hasanah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mutiara ilmu. Wow, wow, wow.